Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani. Saya di sini ingin menjelaskan tentang perangkat kinerja dan program kerja bimbingan dan konseling. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Cindy Marisa, MPD Kons, selaku dosen pengampu dari mata kuliah perangkat kinerja dan program kerja bimbingan konseling yang saya ambil saat ini. Yang pertama itu ada konsep dasar perangkat kinerja dan program BK. Nah, perangkat kinerja sendiri itu apa sih? Pengertian dari perangkat kinerja menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2012, adalah perangkat yaitu alat perlengkapan kinerja yaitu kemampuan kerja. Jadi, perangkat kinerja adalah alat perlengkapan yang digunakan untuk menunjang kemampuan dalam bekerja. Dalam bidang BK sendiri yaitu alat perlengkapan yang patut dimiliki oleh guru BK untuk menunjang kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai guru BK. Pengertian program BK. Nah, program BK sendiri adalah rancangan BK yang bertujuan untuk membantu peserta didik agar mampu memahami dirinya sendiri, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan mampu mengembangkan potensinya secara optimal, baik di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Program BK dibuat berdasarkan need assessment atau kebutuhan peserta didik yang ada di sekolah yang diperoleh melalui hasil penyebaran DCM, AUM, ITP, sosiometri, dan sebagainya. Tahapan yang terdapat dalam pembuatan program BK yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut atau mendesain perbaikan atau pengembangan program BK itu sendiri. Fungsi dan tujuan adanya perangkat kinerja dan program BK di sekolah. Apa saja fungsi dan tujuannya? Yaitu yang pertama yaitu pengimplementasian aspek-aspek manajemen bimbingan konseling. Yang kedua yaitu pendukung optimalnya proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga yaitu mengubah persepsi negatif yang muncul tentang bimbingan konseling melalui penyusunan perangkat kinerja bimbingan konseling dan program bimbingan konseling yang baik. Langkah-langkah pengembangan perangkat kinerja. Apa saja sih langkah-langkah pengembangan perangkat kinerja? Berikut adalah penjelasannya. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling, dijelaskan tentang administrasi atau perangkat kinerja guru BK atau konselor meliputi: yang pertama, mengelola buku masalah atau buku kasus. Yang kedua, menginventarisir dan input data harian, data pendamping dan peminatan. Yang ketiga, merekap dan menganalisis kehadiran. Yang keempat, ada absensi, keterlambatan, bolos, dan dispensasi yang ditindaklanjuti. Langkah-langkah pengembangan program BK menurut Permendikbud Nomor 114 Tahun 2014. Yang pertama itu ada tahap persiapan atau preparing. Di dalam tahapan persiapan ini kita melakukan asesmen kebutuhan. Apa sih asesmen kebutuhan? Asesmen kebutuhan yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menemukan kondisi peserta didik yang akan dijadikan dasar dalam merencanakan program BK, yang kemudian hasil asesmen kebutuhan peserta didik dijabarkan dalam bentuk narasi sebagai dasar empirik bagi konselor atau guru BK dalam merencanakan program BK di sekolah. Setelah itu, maka kita harus mendapatkan dukungan dari kepala sekolah dan komite sekolah.
Berdasarkan hasil asesmen kebutuhan peserta didik, guru BK mencari dukungan dari berbagai pihak. Upaya untuk mendapatkan dukungan tersebut maka dapat dilakukan dengan cara misalnya konsultasi, rapat koordinasi, sosialisasi, dan persuasi. Selanjutnya yaitu menetapkan dasar perencanaan program. Perencanaan layanan BK didasarkan pada landasan filosofis dan teoritis BK yang berisi keyakinan bahwa semua peserta didik atau konselor itu unik dan harus dilayani dengan penuh perhatian, dan percaya bahwa setiap peserta didik dapat meraih keberhasilan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, maka dibutuhkan upaya kolaboratif. Program BK sendiri merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Program BK dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan setiap peserta didik atau konseling. Setelah tahap persiapan, maka tahap selanjutnya yaitu tahap perancangan. Di dalam tahapan perancangan adanya penyusunan program tahunan bimbingan dan konseling. Nah, struktur program tahunan bimbingan konseling sendiri terdiri atas rasional, dasar hukum, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema atau topik, rencana evaluasi, sarana dan prasarana, dan yang terakhir adanya anggaran biaya. Selain program tahunan, ada juga program semester. Nah, penyusunan program semester dalam bimbingan konseling yaitu pertama-tama setelah guru BK atau konselor merancang program tahunan dalam bentuk kalender, maka dirinci kembali dalam bentuk program semester. Program semester ini dikembangkan berbasis pada rencana operasional atau action plan yang telah disusun sebelumnya di program tahunan. Sekian pemaparan materi singkat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih telah menonton.